tersertifikasi dengan kualifikasi yang memadai. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung memiliki ruang perpustakaan yang dilengkapi dengan e-library berupa akses medicine, e-book, dan e-journal Medline komplit dengan akses kepada lebih dari 2.500 jurnal open access. Dilengkapi juga ruang computer based test atau ruang CBT dengan kapasitas 275 workstation, ruang ski lab yang dilengkapi dengan alat penunjang dan peraga laboratorium keterampilan klinik, ruang tutorial dengan fasilitas multimedia, ruang laboratorium biomedik beserta alat penunjang dan peraganya, serta gedung laboratorium anatomi yang dilengkapi museum anatomi serta peraga anatomi digital berupa Antomatch Stable dan aplikasi Visible Body. Terdapat juga musola, ruang diskusi mahasiswa, dan ruang perkuliahan dengan kapasitas memadai yang dilengkapi sarana audiovisual. Dalam melaksanakan kegiatan tahap profesi, Fakultas Kedokteran bekerjasama dengan berbagai rumah sakit pendidikan dan puskesmas di Jawa Barat. Dengan RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat sebagai rumah sakit pendidikan utama, serta didukung rumah sakit afiliasi dan satelit, yaitu Rumah Sakit Al-Islam Bandung, Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Rumah sakit pendidikan tersebut dilengkapi dengan fasilitas berupa ruang perpustakaan dan e-library, ruang diskusi, dan kamar jaga dokter muda. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung juga menyediakan fasilitas laboratorium penelitian terpadu untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Untuk mengembangkan potensi mahasiswa di luar bidang akademik, mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisba juga aktif melakukan berbagai kegiatan kemahasiswaan yang dapat meningkatkan mental, spiritual, jiwa kepemimpinan, nasionalisme, kreativitas, serta pengembangan minat bakat.
Dalam upaya membekali lulusannya dengan sertifikasi di bidang keunggulan spesifik kesehatan masyarakat industri, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung memiliki program sertifikasi pelatihan higiene perusahaan dan kesehatan kerja atau HIPERKES dari Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia bagi para lulusannya. Selain itu, Fakultas Kedokteran Unisba juga telah memiliki jurnal penelitian yang terakreditasi serta terindeks nasional maupun internasional sebagai wadah bagi publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa. Fakultas Kedokteran Unisba siap bersinergi dan berkolaborasi untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi umat, bangsa, dan dunia. Universitas Kristen Maranatha. Dari jantung kota kreatif, sejak 1965, kami telah melahirkan puluhan ribu insan cerdas dan unggul. Universitas Kristen Maranatha adalah salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Barat dan Indonesia. Jajaran 100 kampus terbaik nasional. Tidak hanya akreditasi unggul yang membuktikan kualitas prima. Maranatha juga memperoleh rekognisi internasional untuk memastikan standar pendidikan yang diakui secara global. Kami menanamkan nilai-nilai integrity, care, dan excellence dalam setiap aspek kehidupan kampus untuk membentuk karakter yang utuh. Dengan 6 fakultas dan puluhan program studi, Maranatha menawarkan pendidikan berkualitas yang relevan dengan perkembangan zaman, siap menghadapi tantangan global. Visi Maranatha adalah menjadi institusi yang tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga memberikan dampak bermakna bagi masyarakat dan dunia. Sebagai institusi pendidikan tinggi menuju World Class University, peran Maranatha lebih dari sekadar mentransmisikan pengetahuan. Ekosistem penelitian global akan menjadi motor utama bagi inovasi dan kemajuan teknologi di dunia. Dengan kurikulum yang adaptif, kolaborasi dengan industri nasional dan internasional, serta pendekatan pembelajaran berbasis riset dan inovasi, Maranatha memastikan lulusannya siap menghadapi tantangan masa depan dengan keunggulan intelektual dan karakter yang kuat. Pembelajaran di Maranatha tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik saja. Kami juga mewadahi mahasiswa untuk berekspresi, berinovasi, serta mengembangkan kreativitas melalui berbagai sarana organisasi dan pengembangan diri. Didukung jaringan kerjasama yang luas, juga fasilitas kampus yang modern. Semuanya itu menjadikan proses pendidikan yang menyenangkan, efektif, dan berdampak. Dari sinilah terlahir generasi muda yang akan menginspirasi dunia. Universitas Kristen Maranatha, kampus generasi inspirasi.
Oke, play. Oke, ada plastik. Daerah monitor. Ngobrol dengan ini atas. Ada ayatnya. Di atas. Daerah. Ayo play slide. Slide. Mending di slide. Yuk, bismillah. Ayo, daerah. Yuk, daerah. Di play video. Dari bentang pegunungan yang memeluk langit hingga pesisir utara yang menyapa cakrawala, dari riuh kota besar hingga sunyi wilayah terpencil, Jawa Barat terus bergerak, terus bertumbuh. Di setiap denyut kehidupan masyarakatnya, tersimpan harapan akan pelayanan kesehatan yang merata, profesional, dan berkelas dunia. Jawa Barat teh lemah cai anu sugih ku potensi, lemah anu pinuh ku kahadean jeung kakuatan gotong royong. Nanging kesehatan wargana masih janten tantangan anu kedah disanghareupan babarengan. Masih keneh aya dulur-dulur urang di pelosok anu kedah tempuh jarak jauh pikeun menangkeun pitulung medis. Ieu sanes saukur data, ieu carita kahirupan. Hari ini, sejarah baru ditorehkan. 4 kekuatan besar pendidikan kedokteran Jawa Barat bersatu dalam satu tekad dan satu tujuan. Universitas Pajajaran, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Universitas Islam Bandung, dan Universitas Kristen Maranatha meresmikan pembukaan program studi spesialis dan subspesialis, sebuah langkah strategis, sebuah kolaborasi besar, sebuah komitmen luhur. Ia mangrupikeun bukti kanyaah urang ka warga Jabar, silih asah, silih asih, silih asuh. Sauyunan ngawangun masa depan kesehatan anu langkung sae. Melalui program studi baru ini, kita menjawab kelangkaan dokter spesialis di daerah penyangga. Kita siapkan dokter-dokter anu henteu ngan ukur cerdas, tapi oge luhur budina, humanis, sareng siap ngaula di lembur sorangan. Dari Jawa Barat untuk Indonesia, bersatu mengabdi sehatkan bangsa. Sinergi sauyunan, pikeun Jabar sehat, Jabar caam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, izinkan kami untuk menyapa terlebih dahulu yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi beserta jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi,
Yang kami hormati Rektor Universitas Padjadjaran beserta jajaran pimpinan, Gubernur Jawa Barat yang hari ini diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau yang mewakili, yang kami hormati Rektor beserta jajaran pimpinan Universitas Islam Bandung, Rektor beserta jajaran pimpinan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Rektor beserta jajaran pimpinan Universitas Kristen Maranatha, Bapak Ibu tamu undangan, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam acara peluncuran pembukaan program studi spesialis dan subspesialis di Universitas Padjadjaran, Universitas Islam Bandung, Universitas Jenderal Ahmad Yani, dan Universitas Kristen Maranatha. Merupakan sebuah kehormatan bagi Universitas Padjadjaran untuk berperan sebagai pembina dalam sinergi akademik ini sebagai langkah bersama dalam memperkuat kualitas pendidikan spesialis dan subspesialis bagi kemajuan bangsa. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai rangkaian acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyajikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih hadirin, disilakan duduk kembali. Berikutnya, mari kita simak laporan dan sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Padjadjaran kepada Profesor Arif Syamsulaksan Kartasasmita. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Kemenristek Dikti, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Pak Hairul. Yang kami hormati Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau mewakili. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Bandung, yang kami hormati Rektor Universitas Maranatha, yang kami hormati Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, yang kami hormati para pengurus, pimpinan, yayasan. Kami hormati juga Prof. Trianggano Ahmad, Rektor Unpad yang ke-11, perangkap tenaga ahli di Kementerian Ristek Dikti. Yang kami hormati juga Direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin,
Direktur Rumah Sakit Mata Cicendo, Direktur rumah sakit lain yang hadir, Bapak Ibu, dosen, dekan, para kaprodi, dan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, alhamdulillah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara launching pembukaan program pendidikan dokter spesialis baru di Jawa Barat. Kami sadar bahwa forum ini adalah merupakan implementasi langsung dari program percepatan pembukaan prodi SP1 tahun 2025 yang digagas oleh Kementerian Ristek dan Dikti, Saintek, dan juga merupakan amanah langsung dari percepatan pemenuhan tenaga kesehatan yang ada di Jawa Barat. Percepatan pendidikan spesialis ini merupakan bagian dari agenda strategis penguatan SDM Kesehatan Nasional. Sekaligus pendamping ini, pembukaan program ini merupakan bagian dari transformasi nasional dalam penguatan sumber daya manusia kesehatan, di mana program perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan juga pemerintah bergerak dalam satu arah kebijakan untuk memastikan kesediaan dokter spesialis yang bermutu dan merata bagi warga negara Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, perlu saya laporkan bahwa hari ini pembukaan program studi ini adalah model kolaborasi antar 4 universitas, yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, dan Fakultas Kedokteran Kristen Maranatha, Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Dan makna dari program ini adalah ini tentu saja bukan program satu institusi, hanya FK Unpad, tetapi ini merupakan satu ekosistem dari pendidikan spesialis di Jawa Barat, dan sesuai dengan amanah dan arahan dari Pak Menteri Dikti Saintek bahwa PTN dan PTS ini harus berkontribusi secara setara dalam agenda nasional untuk percepatan yang dilakukan dengan model kolaborasi, bukan kompetisi di antara perguruan tinggi tersebut. Sehingga kami mengedepankan prinsip kolaborasi ini merupakan resource sharing, academic co-development, quality assurance, dan tentu saja supervisi akademik yang terintegrasi di antara program studi sejenis. Bapak-Ibu sekalian, perlu kami laporkan bahwa Jawa Barat ini merupakan provinsi yang terbesar di Indonesia, sehingga kebutuhan dokter spesialisnya cukup tinggi, dan sampai saat ini memang distribusinya belum cukup merata. Sehingga percepatan pendidikan spesialis ini menjadi kebutuhan sistem kesehatan wilayah, sehingga kami berharap bahwa percepatan strategis ini merupakan suatu percepatan tanpa harus mengurangi standar mutu pendidikan dan keselamatan pasien, dan juga sinergi PTN, PTS, dan juga rumah sakit pendidikan ini dapat menjadi solusi di samping program-program lain. Salah satunya ada program pendidikan spesialis yang dilaksanakan oleh rumah sakit, sekaligus untuk menjaga kualitas, dan modal kolaborasi ini merupakan kebutuhan nyata yang akan lahir dari kebutuhan yang ada pada masyarakat kita sekarang. Secara nasional, modal kolaborasi ini menunjukkan bahwa ini adalah satu prototyping pembukaan prodi nasional, dan ini adalah merupakan model sinergi antara PTN, PTS, dan rumah sakit dan pemerintah daerah, dan juga ini merupakan juga suatu model bagaimana suatu akselerasi pendidikan dapat dijalankan tanpa mengkompromikan mutu dan keselamatan pasien. Dan juga yang terpenting adalah kami juga akan mencoba untuk bagaimana agar proses ini dapat menjadi instrumen pemerataan SDM kesehatan dalam bentuk distributed medical education. Kami percaya ketika kebijakan nasional dipadukan dengan kolaborasi lintas institusi, percepatan menjadi lebih terukur, terkendali, dan berkelanjutan. Bapak sekalian, perlu kami laporkan bahwa FK Unpad sekarang mendapat mandat untuk membina percepatan pembukaan prodi baik SP1 maupun SP2, dan saat ini kami melakukan pendampingan kepada 16 fakultas kedokteran mitra di Indonesia. Dan juga selain itu, sesuai dengan amanah undang-undang, kami pun sekarang menjajaki kesiapan pembukaan RSPPU pada 37 rumah sakit mitra, dan sebagai salah satu perguruan tinggi berbadan hukum yang memiliki pengalaman panjang dalam pendidikan kedokteran, kami menempatkan diri bukan sebagai pusat tentu saja, tetapi sebagai pengungkit kolaborasi nasional yang memperkuat kapasitas institusi lain agar percepatan pendidikan spesialis dapat berlangsung merata dan berkelanjutan. Pendampingan yang akan kami lakukan ke depan nanti ini mencakup penguatan kurikulum, tata kelola SDM klinis, dan sistem penjaminan mutu
yang dilakukan dalam pendidikan dokter spesialis 1 dan 2. Model pembinaan yang akan dilakukan dalam proses ini tentu saja tidak hanya model pembinaan satu arah, namun model pembinaan berbasis kemitraan dan tidak juga bersifat sentralisasi, namun lebih berarah untuk harmonisasi di antara prodi-prodi yang sedang dibina. Dengan demikian kami berharap bahwa program ini dapat mendukung pemerataan pendidikan spesialis di tingkat nasional dengan Jawa Barat sebagai prototypingnya yang kita buka pada hari ini. Ke depan, kami berharap bahwa pengalaman kolaborasi di Jawa Barat ini menunjukkan bahwa percepatan pembukaan pendidikan spesialis dapat dilaksanakan secara terukur tanpa mengurangi standar mutu dan potensi menjadi referensi pendekatan kolaboratif bagi wilayah lain sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Bapak-Ibu sekalian, saat ini sudah terjadi, kami laporkan bahwa penyusunan dokumen akademik dan kelayakan prodi sudah dilakukan, lalu kami juga sudah melakukan harmonisasi kurikulum antar institusi, pemetaan kebutuhan spesialis prioritas di Jawa Barat, penguatan komitmen pemerintah daerah dan rumah sakit pendidikan, mekanisme monitoring bersama lintas universitas, dan readiness assessment dan supervisi akademik berkelanjutan di antara seluruh prodi yang akan kami jalankan. Sehingga kesiapan yang kami lakukan ini menunjukkan bahwa sebetulnya secara prototyping dan model sistem pendampingan kesehatan berbasiskan pada academic health system sudah dapat dilakukan di Jawa Barat, dan peluncurannya pada hari ini adalah merupakan satu bukti bahwa kolaborasi lintas perguruan tinggi dapat dilaksanakan secara cepat. Dan kami berkomitmen bersama di antara 4 universitas bahwa yang pertama tentu kami akan menjaga standar nasional pendidikan tinggi, menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama, mengembangkan sistem penjaminan mutu terpadu, dan membangun budaya kolaborasi jangka panjang dan penguatan sistem kesehatan daerah. Bapak sekalian, sebagai penutup mungkin perlu saya laporkan bahwa program hari ini adalah tentu saja bukan hanya pembukaan prodi baru, tetapi ini adalah merupakan satu kinerja kolektif pendidikan tinggi dalam memperkuat arsitektur pendidikan spesialis di tingkat nasional. Dan ini adalah bentuk nyata kontribusi industri pendidikan terhadap kebijakan negara dalam hal pemenuhan tenaga dokter spesialis yang pada akhirnya akan memenuhi kebutuhan pendidikan dan juga penguatan pelayanan spesialis di tingkat nasional. Dan kami 4 universitas berkomitmen dengan mempercepat pendidikan ini tentu akan mempercepat lahirnya dokter spesialis bermutu demi kesehatan rakyat dan ketahanan bangsa. Saya pikir itu saja sebagai sambutan sekaligus laporan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan untuk kita semua dalam menjalankan program spesialis yang sedang kita jalankan, dan semoga memberkahi kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas laporan dan sambutan yang telah disampaikan. Kami silakan untuk dapat duduk kembali. Selanjutnya, sambutan Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang akan disampaikan oleh Maijen TNI Purnawirawan Muhammad Reza Utama. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dirjen. Yang kami hormati staf ahli Bapak Menteri yang berkenan hadir hari ini, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Padjadjaran beserta unsur pimpinan, Rektor Universitas Islam Bandung beserta seluruh unsur pimpinan, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani beserta unsur pimpinan,
Rektor Universitas Maranatha, beserta seluruh unsur pimpinan, yang kami hormati pula Bapak Pangdam 3 Siliwangi, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasdam, yang kami hormati Bapak Kapolda atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Rumah Sakit atau Dilerku Rumah Sakit yang hadir hari ini, serta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin sekalian yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam acara launching atau peluncuran pembukaan program studi spesialis dan subspesialis di Universitas Padjadjaran, Universitas Islam Bandung, Universitas Jenderal Ahmad Yani, dan Universitas Maranatha. Sebelumnya, izinkan kami mewakili Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, selaku Ketua Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi yang membawahi Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Beliau menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh hadirin yang hadir hari ini karena beliau tidak dapat hadir berkenaan dengan ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Kami selaku yang mewakili beliau izinkan menyampaikan atau membacakan sambutan beliau pada acara hari ini. Sambutan Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada acara peluncuran percepatan pembukaan program studi spesialis dan subspesialis program hasil terbaik cepat atau PHTC Presiden Republik Indonesia tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu. Yang terhormat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Profesor Brian Duyarto, STMN dan PhD, atau yang mewakili, yang dalam hari ini diwakili Bapak Dirjen. Yang kami hormati Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, atau yang mewakili. Yang kami hormati Rektor Unpad, Rektor Unjani, Rektor Unisba, Rektor Universitas Kristen Maranatha, beserta Sivitas Akademika. Yang kami hormati Ketua Yayasan Kartika Eka Paksi, beserta jajaran pengurus, para tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bersama-sama meluangkan waktu untuk menghadiri acara peluncuran percepatan program studi spesialis dan subspesialis yang bertempat di Universitas Padjadjaran. Agenda akademik ini merupakan langkah strategis dan membanggakan karena menjadi bagian dari solusi atas permasalahan keterbatasan jumlah serta distribusi tenaga kesehatan secara nasional. Pada suatu kesempatan, Presiden Republik Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap keterbatasan tenaga kesehatan yang belum sebanding dengan besarnya jumlah penduduk yang berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara paripurna. Kesehatan memang bukan segalanya, namun tanpa kesehatan segalanya tidak berarti apa-apa. Kita harus menyadari bahwa fondasi terkuat dari sebuah negara bukanlah beton atau baja, melainkan manusia yang sehat dan produktif. Transformasi sumber daya manusia kesehatan ditempuh melalui strategi akselerasi
yang diwujudkan dalam kebijakan ekspansi pendidikan tinggi, sistem hospital base, serta pemberian beasiswa secara masif. Langkah ini diharapkan mampu mengatasi kekurangan tenaga perawat, bidan, apoteker, dokter, dan dokter spesialis. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, kita memiliki potensi dan kekuatan sebagai bagian dari kehadiran negara yang tidak boleh membiarkan rakyatnya terus-menerus menderita akibat keterbatasan tenaga medis terampil. Indonesia membutuhkan lebih banyak perguruan tinggi yang fokus mencetak putra-putri daerah menjadi tenaga medis profesional. Kita perlu mengintegrasikan pendidikan dokter spesialis langsung di rumah sakit pendidikan agar proses belajar lebih cepat dan relevan dengan kebutuhan. Kita mendukung upaya pemerintah meningkatkan anggaran beasiswa untuk anak-anak muda agar tidak ada lagi kendala biaya menjadi seorang dokter atau tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pengembangan program studi spesialis dalam kerangka kerjasama terpadu menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas regional sekaligus nasional di bidang kesehatan. Dalam konteks kolaborasi tersebut, kami mendukung setiap upaya penguatan pendidikan tinggi, salah satunya melalui peran institusi Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani yang berada di bawah pembinaan Yayasan Kartika Eka Paksi. TNI Angkatan Darat berkomitmen turut menjadi bagian dari keberhasilan realisasi program hasil terbaik melalui pencanangan 150 program studi baru dalam rangka akselerasi peningkatan akses dan mutu tenaga medis berbasis sistem kesehatan akademik. Dalam kurun 5 hingga 15 tahun ke depan, kolaborasi TNI Angkatan Darat dengan jajaran perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat akan melahirkan ribuan pejuang kesehatan baru bagi Indonesia. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sebelum mengakhiri sambutan, kami menyampaikan terima kasih atas peluncuran berbagai program studi spesialis dan subspesialis, serta kepada seluruh perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan mitra yang telah berkontribusi secara aktif dalam proses perencanaan, perizinan, dan penyelenggaraannya. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh sivitas akademika perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat dan instansi terkait atas kepedulian dan kiprahnya dalam membantu mewujudkan cita-cita nasional mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang kesehatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Jakarta, 18 Februari 2026. Kepala Staf Angkatan Darat, Maruli Simanjuntak MSc, Jenderal TNI, cap dan ditandatangani. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat selaku Ketua Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi yang membawahi Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Kami silakan untuk duduk kembali.
Berikutnya, Bapak dan Ibu, mari kita ikuti bersama sambutan Gubernur Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat kepada Dr. Vini Adiani Dewi MMRS. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Menteri Kemendikbudristek yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Dirjen, hatur nuhun. Yang saya hormati, saya banggakan Kepala Staf Angkatan Darat diwakili oleh Pak Reza, hatur nuhun Pak, Wilujeng Sumping di Jawa Barat. Juga yang saya hormati, saya banggakan tuan rumah Bapak Rektor Universitas Pajajaran beserta jajarannya, juga Rektor Universitas Islam Bandung beserta jajarannya, juga Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani beserta jajarannya, dan juga Rektor Universitas Kristen Maranatha. Jajaran Direktur Rumah Sakit yang hadir, terima kasih dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, Rumah Sakit Cicendo, dan juga seluruh Direktur Rumah Sakit yang hadir di pagi hari ini. Juga kepada perwakilan dari Pangdam, terima kasih Pak kehadirannya, juga dari Kapolda, hatur nuhun, dan juga seluruh profesor, guru besar, dosen, dekan, dan para hadirin yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Kita buka dulu dengan pantun ya, supaya seru. Boleh minta cakepnya? Pagi hari di Aula Unpad kita berkumpul merencanakan terpenuhi dokter spesialis dan subspesialis dengan seksama. Mari kita siapkan generasi yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Jadi Masya Allah Bapak sekalian, insya Allah kehadiran kita di pagi hari ini tentu tujuan goalnya adalah kita ingin Indonesia menjadi negara maju. Dan ini diawali dari Jawa Barat, dan ini diawali dari Unpad, Unjani, Unisba, dan Maranatha. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Ibu Bapak, mohon maaf Pak Gubernur berhalangan hadir di pagi hari ini karena ada sesuatu yang tidak bisa beliau tinggalkan, dan beliau menitipkan sambutannya yang akan saya bacakan di pagi hari ini. Sambutan Gubernur Jawa Barat pada acara launching percepatan pembukaan program studi dokter spesialis dan subspesialis di pembina dengan pembina Universitas Pajajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat berkumpul di Geraha Sanusi Harjadinata dalam rangka sebuah momen besar bagi dunia kesehatan Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Hadirin yang saya muliakan, kesehatan adalah pilar utama pembangunan manusia. Namun kita tidak bisa menutup mata terhadap tantangan besar yang kita hadapi hingga awal tahun 2026 ini. Indonesia masih berjuang mengatasi krisis jumlah dan distribusi tenaga medis spesialis dan subspesialis. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI dan Bappenas, Indonesia saat ini masih mengalami kekurangan sekitar 30.000 dokter spesialis untuk mencapai rasio ideal. Rasio ideal yang ditetapkan adalah 0,28 dokter spesialis per 1.000 penduduk. Dan saat ini sekitar 40% rumah sakit daerah di seluruh Indonesia bahkan belum semuanya memiliki 7 jenis dokter spesialis dasar secara lengkap. Dan ironisnya Ibu Bapak sekalian, di Jawa Barat ada RSUD yang mengalami penurunan pendapatan dan punten yang sedang dalam mengalami masa kritis. Salah satunya adalah belum terpenuhinya jumlah dokter spesialisnya Ibu Bapak sekalian, ya. Tentu ini menjadi sebuah harapan besar begitu ketika di pagi hari ini kita semua dapat berkumpul Ibu Bapak sekalian. Saya pribadi juga berbahagia begitu ya, bahwa salah satu-satunya terutama kami di Jawa Barat, walaupun Jawa Barat Ibu Bapak sekalian masih ada daerah-daerah terutama Jawa Barat Selatan yang kurang diminati. Dan titip juga Pak Dirjen, Prof Tri punten tadi tidak disebut, titip juga kemarin kebijakan Kemenkes akan memberikan insentif kepada daerah-daerah
di perbatasan dan daerah terpencil. Nah, Jawa Barat sendiri sebetulnya Bapak sekalian masih ada daerah-daerah yang aksesnya masih sulit begitu ya, dari Bandung ke daerah tersebut seperti Jampang Kulon, Pamengpeuk ya, itu sekitar 8 jaman Bapak sekalian. Ya, jadi rasanya kami titip tidak hanya bagi dokter spesialis di daerah terpencil, Prof. Tri, Pak Dirjen, tapi juga kami ingin dokter-dokter daerah yang tidak diminati tersebut juga mendapatkan insentif yang sama. Ya, itu mungkin salah satu harapannya, semoga dapat disampaikan isu tersebut. Di Jawa Barat sendiri, meskipun kita tercatat sebagai provinsi dengan jumlah dokter terbanyak di Indonesia, mencapai sekitar 32.000 dokter dengan tantang distribusinya tetap nyata. Di puskesmas saja Bapak sekalian, untuk dokter umum kita masih ada dari 1.116 puskesmas, kita masih ada 4 puskesmas yang belum ada dokter umumnya. Ya, belum tadi ya, hampir 40% di Jawa Barat belum ada 7 dokter spesialisnya secara lengkap. Dan untuk dokter giginya, Bapak sekalian, kami masih kekurangan 208 dokter gigi. Begitu, jadi Prof. Dudi, Pak Rektor, ternyata menjadi dokter gigi lebih disenangi di kota ya. Untuk di daerah-daerah kami ada 1.116, 208, belum ada dokter giginya. Ya, sehingga wajar Bapak sekalian kami melaporkan di Jawa Barat dari hasil cek kesehatan gratis, 44%-nya adalah masalah karies gigi, begitu Bapak sekalian. Jadi, dan kemarin kami mendapat laporan di salah satu RSUD 2 dokter subspesialis gigi keluar dari RSUD dan lebih memilih bekerja di rumah sakit swasta. Ya, jadi tentu dengan harapan besar bagi saya pribadi khususnya bahwa dengan adanya agenda ini kita semua dapat mengatasi ya, tidak saja masalah di Indonesia tapi khususnya di Jawa Barat. Di mana Bapak sekalian, layanan kesehatan spesialis masih menumpuk di kota-kota besar. Sementara saudara-saudara kita di wilayah pelosok, terutama di Jawa Barat bagian selatan, masih sering kesulitan mengakses dokter spesialis. Hadirin yang saya banggakan, oleh karena itu pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif program hasil terbaik cepat Presiden Republik Indonesia yang diimplementasikan melalui peluncuran di hari ini. Kami sangat bangga kepada Universitas Padjadjaran yang telah menjalankan mandat pembinaan dengan mendampingi universitas-universitas di Jawa Barat seperti Unjani, Unisba, dan Universitas Kristen Mananata, sehingga lebih dari 150 program studi spesialis dan subspesialis kini telah memperoleh izin operasional. Percepatan ini bukan sekedar mengejar angka, melainkan upaya kita memutus rantai antrean panjang pasien di rumah sakit dan memastikan bahwa hak untuk sehat bisa dirasakan oleh seluruh warga tanpa terkecuali. Hadirin sekalian, kepada para calon dokter spesialis dan seluruh institusi pendidikan, saya titipkan harapan masyarakat Jawa Barat. Jadilah tenaga medis yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki empati tinggi dan kesediaan untuk mengabdi di seluruh pelosok negeri. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga langkah ini menjadi amal jariah dan awal dari kebangkitan kesehatan bangsa kita. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Demikian Bapak sekalian sambutan yang diamanatkan kepada saya, dan tentu saya pribadi sangat berharap Bapak sekalian pelaksanaan kegiatan di pagi hari ini tidak saja tadi Bapak sekalian sebagai salah satu amanah menjalankan salah satu komitmen kita, tetapi yang utama adalah PR besar kita, mohon bantuan kepada semua bahwa Indonesia 2045 adalah tanggung jawab kita semua. Dan tentu tidak hanya dari sektor kesehatan Bapak sekalian, tetapi juga seluruh lintas sektor di dalam hal ini sangat berperan. Ya, bagaimana kita dapat menghasilkan tadi sumber daya yang tidak saja mempunyai intelektual yang tinggi, tetapi awareness begitu ya, bahwa empati begitu diharapkan tidak saja, mohon maaf ya, tadi para dokter spesialis menumpuk di kota, tetapi juga kami berharap setelah adanya pemerataan di bidang atau pendidikan spesialis dan subspesialis ini, tentu pemerataan akses dokter spesialis dan subspesialis khususnya di Jawa Barat semuanya dapat terlaksana dan tercapai, dan tentu cita-cita kita menuju Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kadinkes yang telah berkenan menyampaikan sambutan Gubernur Jawa Barat. Kami silakan untuk duduk kembali.
Berikutnya, mari kita simak sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi kepada Profesor Dr. Khairul Munadi STMN. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sebagian sudah mulai puasa Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Gubernur Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kadis Kesehatan, Bapak Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Maijen TNI Purnawirawan Muhammad Reza Utama. Terima kasih Pak. Kemudian Prof. Trihanggono selaku tenaga ahli Mendikti Saintek, Pak Rektor Universitas Pajajaran beserta jajaran pimpinan, terima kasih Pak Rektor sudah menjadi tuan rumah untuk acara yang sangat penting di pagi hari ini. Selanjutnya juga Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani beserta jajaran, Rektor Universitas Islam Bandung beserta jajaran, kemudian juga Rektor Universitas Maranatha beserta jajaran. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu para Rektor yang telah mendukung upaya percepatan untuk pendidikan dokter spesialis ini. Selanjutnya yang kami hormati para direktur rumah sakit yang telah berhadir, Rumah Sakit Cicendo, Hasan Sadikin, dan rumah sakit lain, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda atau yang mewakili, Bapak Ibu para guru besar, dosen dan mahasiswa juga telah berhadir, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama dan yang utama, tentu saja mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam momentum yang sangat strategis ini, yaitu peluncuran program studi baru pendidikan dokter spesialis di wilayah 3 sistem kesehatan akademik Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, hari ini tentu saja bukan sekedar seremoni akademik, namun ini adalah bagian dari langkah besar kita bersama sebagai bangsa dalam menjawab tantangan nyata yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Rektor, Ibu Kadis, dan juga Pak Kepala Staf, bahwa kekurangan dan ketimpangan distribusi dokter spesialis dan subspesialis di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ikuti bersama, bahwa terkait dengan kekurangan dokter spesialis ini berdampak pada belum optimalnya akses dan mutu layanan kesehatan di berbagai wilayah. Dan tentu saja hal ini menjadi perhatian serius Bapak Presiden Republik Indonesia. Dalam sidang tahunan MPR RI 15 Agustus lalu, Presiden memberikan arahan tegas
untuk membuka 148 prodi baru dokter spesialis dan subspesialis serta meningkatkan kuota mahasiswa kedokteran, baik yang menerima beasiswa maupun yang tidak. Kemudian arahan tersebut juga dipertegas kembali pada taklimat Presiden kepada 1.200 rektor dan guru besar ya, di Istana Negara pada 15 Januari 2026 yang lalu. Dan menindaklanjuti mandat tersebut, ya, Bapak Menteri, Bapak Mendikti-Saintek ya, membentuk Satgas Akselerasi Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui sistem kesehatan akademik. Yang Ketua Satgasnya juga turut hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, Prof. Trianggono. Kemudian Satgas bekerja ya secara cepat ya dan tepat tentu saja ya. Kemudian kita berhasil meluncurkan program ini dengan berbagai pemangku kepentingan yang lain. Nah, secara singkat dapat kami sampaikan ya, strategi dalam akselerasi PPDS oleh Satgas ini mencakup 3 strategi utama. Yang pertama adalah penambahan prodi baru dan peningkatan kuota PPDS melalui model kemitraan perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, deployment residen tingkat mandiri pada rumah sakit prioritas di berbagai daerah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, kementerian lembaga, dan stakeholder lainnya. Model kemitraan antar perguruan tinggi dan jejaring rumah sakit tentu saja menjadi kekuatan utama dalam pendekatan ini, di mana kita mengusung ya, paradigma kolaboratif dan ekosistemik ketimbang hanya paradigma yang sentralistik. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah capaian yang telah kita peroleh selama ini kami bisa sampaikan. Yang pertama, telah dibuka 160 prodi baru termasuk peluncuran pada hari ini yang terdiri dari 128 prodi spesialis dan 32 prodi subspesialis. Kemudian juga total prodi PPDS tentu saja meningkat dengan adanya prodi baru ini dari 366 menjadi 526 prodi. Artinya apa? Dalam waktu kurang dari 1 tahun kita berhasil menambah kapasitas nasional secara signifikan. Kemudian capaian berikutnya adalah prodi baru juga hadir di 11 provinsi yang sebelumnya belum ada. Bahkan sangat kekurangan spesialis, termasuk di NTT, Maluku, dan Papua. Lalu ada sekitar 350 rumah sakit menjadi mitra, yang lebih dari 60%-nya diantaranya adalah rumah sakit milik pemerintah daerah. Artinya, akselerasi percepatan ini langsung menyentuh sistem layanan kesehatan di daerah. Kemudian jumlah mahasiswa baru PPDS tahun 2026 meningkat menjadi sekitar 8.650 ya. Sehingga total mahasiswa PPDS nantinya mencapai sekitar 24.000. Nah, dengan jumlah peningkatan yang signifikan tersebut, kita berharap ya kita bisa memenuhi harapan ataupun ekspektasi Bapak Presiden. Kemudian di sisi lain, ya, karena ini menyangkut dengan penugasan, kami juga berkoordinasi dengan LPDP, ya, dalam konteks pemberian dukungan beasiswa kepada para peserta didik, ya, PPDS ini nantinya. Nah, di sisi lain, dalam program deployment, ya, ada 13 fakultas kedokteran telah menempatkan sekitar 1.200 residen tingkat mandiri per tahun di lebih 160
rumah sakit. Ini juga saya kira sebuah langkah yang dapat mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang signifikan. Nah, selain itu, kemitraan juga diperluas ya dengan melibatkan Arsada, ya, Asosiasi Rumah Sakit Daerah, kemudian juga Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Siloan, dan berbagai mitra rumah sakit lainnya untuk menciptakan jejaring pendidikan klinik yang semakin kuat. Ini tentu saja menunjukkan bahwa pendidikan spesialis saat ini dibangun dalam ekosistem nasional, bukan berdiri sendiri. Bapak Ibu yang kami muliakan, peluncuran prodi baru PPDS pada hari ini ya, yang nantinya akan dikelola ataupun dikawal oleh Unpad, Unjani, Unisba, dan Universitas Kristen Maranatha tentu saja menjadi tonggak penting penguatan SKA atau sistem kesehatan akademik di wilayah Jawa Barat. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya atas komitmen kolaboratif ini. Seperti sudah disampaikan tadi, Jawa Barat memiliki potensi besar sebagai pusat rujukan pendidikan dan layanan kesehatan. Semoga dengan sinergi yang kuat, SKA Jawa Barat nantinya dapat menjadi model praktik di tingkat nasional, model praktik baik di tingkat nasional. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara percepatan, tentu saja ya, banyak hal juga yang tidak boleh kita tinggalkan, sehingga menjadi tanggung jawab kita bersama agar percepatan ini nantinya tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang pertama, penjaminan mutu yang ketat, kemudian kepatuhan terhadap regulasi, dan juga keterlibatan berbagai stakeholder seperti Lampetekes, AIPKI, MGBKI, asosiasi, kolegium, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa melaksanakan evaluasi yang terus-menerus secara berkala agar ekspansi akses tidak mengorbankan kualitas. Bapak Ibu, kami berharap pemerintah daerah Jawa Barat, mungkin ini kami titip pesan Bu Kadis, agar semakin mendukung dan memberikan dukungan-dukungan lainnya, seperti misalnya beasiswa ataupun insentif pendidikan ya bagi para peserta didik yang nantinya akan ditempatkan di daerah. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, dalam rangka menyediakan wahana pendidikan, sebisa mungkin menurunkan atau meniadakan retribusi pendidikan di rumah sakit milik Pemda, dan juga penguatan kapasitas rumah sakit pendidikan. Kami juga menegaskan pentingnya komitmen bahwa mahasiswa PPDS yang didik melalui prodi baru ini nantinya akan kembali ya, akan mengabdi di daerah asalnya dengan jaminan keselamatan dan kesejahteraan dalam lingkungan pendidikan yang bebas kekerasan ataupun anti kekerasan. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, sistem kesehatan akademik sejatinya bukan hanya sekedar konsep, namun ia adalah gerakan kolaboratif antara perguruan tinggi, rumah sakit, pemerintah daerah, dan juga masyarakat untuk menghadirkan layanan kesehatan yang adil dan berkualitas. Mari kita jadikan momentum ini sebagai energi bersama untuk memperkuat pendidikan tinggi tenaga medis yang bermartabat dan berdampak. Demikian, selamat dan sukses atas peluncuran PPDS SKA di Jawa Barat ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Dirjen atas sambutan yang telah disampaikan. Kami silakan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, untuk merayakan semangat kolaborasi dan peluncuran hari ini, marilah kita bersama-sama saksikan sajian tarian Rampak Kendang, persembahan dari Sanggar Wiraga sebagai simbol energi, harmoni, dan tekad bersama. Tarian ini juga melambangkan kebersamaan, keteguhan tekad, serta sinergi dalam membangun keunggulan pendidikan dan pengabdian bagi bangsa. Hadirin yang berbahagia, inilah dia Rampak Kendang. Sampai awal juga dan Rampak Kendang anu dijejalan langsung ku Aden Aleng si mantap kan.
Kami undang Direktur Jenderal Dikti, Rektor Unpad, Rektor Unisba, Rektor Unjani, dan Rektor Maranatha untuk naik ke atas panggung dan bersama-sama melakukan prosesi pemukulan kendang sebagai tanda diluncurkannya secara resmi program spesialis dan subspesialis di Unpad, Unisba, Unjani, dan Maranatha. Baik, kita akan hitung mundur bersama-sama dalam hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, dengan ini program spesialis dan subspesialis di Unpad, Unisba, Unjani, dan Maranatha secara resmi diluncurkan. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Baik, sesi foto akan saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Berikutnya, kami turut mengundang para wakil rektor dan dekan Fakultas Kedokteran Unpad, Unisba, Unjani, dan Maranatha, serta para tamu VIP yang berada di kursi baris pertama untuk bergabung ke atas panggung dan mengikuti sesi foto bersama.
Baik, sudah siap Bapak Ibu? Mohon izin untuk memandu. Baik, mohon izin dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami silakan untuk dapat kembali ke tempat, Ibu dan Bapak. Selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama dengan seluruh peserta. Untuk itu kami mohon kepada seluruh peserta untuk dapat berdiri dari kursinya masing-masing dan juga merapatkan barisan menuju tengah agar semuanya nampak dalam frame kamera. Dan kami undang rekan-rekan media untuk dapat mengambil gambar dari atas panggung. Sekali lagi, Bapak Ibu seluruh peserta, kami mohon untuk dapat berdiri dari kursinya masing-masing dan kita rapatkan barisan agar semuanya nampak dalam frame kamera. Baik, sudah siap Bapak Ibu? Mohon izin untuk memandu sesi foto bersama. Dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami silakan untuk dapat duduk kembali. Hadirin sekalian, sebagai penutup rangkaian acara, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Dr. Muhammad Yunus. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita menundukkan hati. Mohon kepada Allah agar Allah jadikan peluncuran dokter spesialis dan subspesialis ini diberikan keberkahan dan kemanfaatan bagi agama, nusa dan bangsa. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaihi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Engkau yang melimpahkan ilmu kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau yang meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dalam keilmuan, pengabdian dan kemuliaan akhlak. Ya Allah, pada hari yang penuh keberkahan ini kami berkumpul dalam rangka launching program studi dokter spesialis dan subspesialis. Sebuah langkah besar dalam penguatan khidmat ilmu dan pengabdian kepada umat, bangsa, dan negara.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مردودا عليه عمله ولا محجوبا عن رضاك ولا مبتلا ببلاء لا يطاق إنك ولي ذلك والقادر عليه. Ya Allah, berkahilah acara ini, limpahkanlah kemudahan, kelancaran dan ridha-Mu atas setiap ikhtiar yang dirancang dan diwujudkan. Ya Allah, Engkau maha mengetahui bahwa pendidikan adalah jalan kemuliaan. Maka jadikanlah program studi dokter spesialis ini sebagai ladang lahirnya para dokter yang bukan hanya unggul dalam kompetensi, tetapi juga luhur dalam integritas, kokoh dalam moralitas, dan tulus dalam pengabdian. Ya Allah, kami mohon bimbingan-Mu bagi para pemimpin kami, guru-guru kami. Limpahkan kepada mereka kesehatan paripurna, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam memimpin. Jadikanlah setiap kebijakan dan langkah mereka sebagai sebab kemajuan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Ya Allah, kuatkanlah sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan seluruh elemen bangsa. Satukan hati kami dalam visi yang sama, membangun generasi dokter spesialis yang profesional, berkarakter, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang diajarkan di dalamnya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyembuhkan, bukan sekedar mengobati, ilmu yang membawa harapan, bukan hanya terapi, ilmu yang menjadi cahaya bagi masyarakat Jawa Barat dan Indonesia. Kami memohon kepadamu ya ilahi Rabbi, jauhkanlah program ini dari hambatan yang melemahkan dan perpecahan yang merusak, dan dari niat yang tidak tulus. Tanamkan dalam setiap sivitas akademika keikhlasan, amanah, dan semangat pelayanan. Ya Allah, karuniakanlah kepada para calon dokter spesialis kecerdasan yang tajam, hati yang lembut, tangan yang terampil, dan jiwa yang penuh empati. Jadikan mereka penyembuh yang Engkau jadikan sebagai sebab kesembuhan bagi banyak manusia. Allahumma la taj'al lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaytah, wala maridan illa shafaitah, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah rangkaian acara peluncuran pembukaan program studi spesialis dan subspesialis di Universitas Padjadjaran, Universitas Islam Bandung, Universitas Jenderal Ahmad Yani, dan Universitas Kristen Maranatha. Semoga ikhtiar bersama ini menjadi tonggak penguatan pendidikan tinggi yang unggul, kolaboratif, dan berdampak luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.